Bab 9, bab terakhir dari bukunya Malcolm Gladwell, David and Goliath. Bab 9, André Trosme. Ketika Prancis dikuasai Jerman pada Juni 1940, tentara Jerman memperkenankan Prancis mendirikan pemerintahan di kota Vichy. Pemimpinnya, pahlawan Perang Dunia I, Marsekal Philippe Pétain, yang diberi kekuasaan penuh sebagai diktator. Pétain aktif bekerja sama dengan Jerman. Dia mencabut hak-hak orang Yahudi. Dia melarang mereka bekerja pada profesi tertentu. Dia membatalkan hukum yang menentang antisemitisme, menangkapi orang-orang Yahudi Prancis, dan memasukkan mereka ke kamp internir, dan melakukan banyak tindakan otoriter lain, besar dan kecil, termasuk mewajibkan anak-anak sekolah Prancis tiap pagi menghormati bendera Prancis dengan hormat fasis, atau lengan kanan teracung dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Di antara berbagai perubahan akibat pendudukan Jerman, menghormati bendera setiap pagi adalah satu perkara kecil. Sebagian besar orang patuh, tapi mereka yang hidup di kota kecil Le Chambon-sur-Lignon tidak. Le Chambon adalah satu di antara banyak desa di dataran tinggi Vivreis. Daerah bergunung-gunung tidak jauh dari perbatasan Italia dan Swiss di Prancis Selatan Tengah. Musim dingin di sana bersalju dan keras. Daerah itu terpencil, dan kota-kota besar terdekat berada di kaki gunung, bermil-mil jauhnya. Sebagian besar area itu pertanian, di tengah-tengah hutan pinus. Selama beberapa abad, Le Chambon menjadi rumah sejumlah sekte pembangkang Protestan, dan yang terbesar adalah Huguenot. Pastor Huguenot setempat bernama André Trosme. Dia seorang pasifis. Pada hari Minggu pertama sesudah Prancis dikuasai Jerman, Trosme berkhotbah di gereja Protestan Le Chambon. Mencintai, memaafkan, dan berbuat baik kepada musuh adalah kewajiban kita, katanya. Namun, kita mesti melakukan semua itu tanpa menyerah dan tanpa menjadi pengecut. Kita akan menolak apapun yang dituntut musuh kita yang bertentangan dengan ajaran Injil. Kita akan melakukan itu tanpa takut, tapi juga tanpa kesombongan dan tanpa kebencian. Memberi hormat fasis dengan mengacungkan tangan kepada rezim Vichy adalah contoh sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Injil menurut Trosme. Dia dan pastor lain, Edward Theis, baru membuka sekolah di Le Chambon beberapa tahun sebelumnya, Collège Chevenol. Mereka memutuskan bahwa di Chevenol tak akan ada tiang bendera dan hormat fasis. Berikutnya, Vichy mewajibkan semua guru Prancis menandatangani surat pernyataan kesetiaan kepada negara. Trosme, Theis, dan seluruh guru Chevenol menolak. Pétain meminta supaya potret dirinya dipasang di semua sekolah Prancis. Trosme dan Theis tetap cuek. Pada ulang tahun pertama rezim Vichy, Pétain memerintahkan lonceng gereja di semua kota dibunyikan pada tengah hari 1 Agustus. Trosme memberitahu penjaga gereja, seorang perempuan bernama Amélie, untuk tidak melakukannya. 2 warga kota datang dan mengeluh. Lonceng ini bukan milik Marsekal, melainkan milik Tuhan, kata Amélie kepada mereka. Lonceng ini dibunyikan untuk Tuhan dan tidak untuk yang lain. Sepanjang musim dingin dan musim semi 1940, kondisi orang-orang Yahudi di seantero Eropa memburuk. Seorang perempuan muncul di depan pintu rumah Trosme. Dia ketakutan dan menggigil kedinginan. Dia mengaku orang Yahudi. Nyawanya terancam. Dia mendengar Le Chambon adalah tempat yang ramah. Dan saya berkata, masuklah. Istri André Trosme, Magda, mengenang bertahun-tahun kemudian. Maka dimulailah. Tak lama kemudian, makin banyak pengungsi Yahudi yang datang ke Le Chambon. Trosme naik kereta ke Marseille untuk bertemu seorang Quaker bernama Berns Chalmers. Para penganut Quaker memberi santunan bagi kamp-kamp internir yang didirikan di Prancis Selatan. Kamp-kamp itu adalah tempat yang menjijikkan, penuh tikus, kutu, dan penyakit. Di satu kamp saja, 1.100 orang Yahudi meninggal antara 1940 dan 1944. Yang bertahan hidup, banyak yang dikirim ke timur lalu dibunuh di kamp-kamp konsentrasi Nazi. Orang-orang Quaker bisa mengeluarkan orang dari kamp, terutama anak-anak. Tapi, orang-orang Yahudi yang dikeluarkan lalu mau kemana? Trosme menawarkan Le Chambon.
Aliran kecil orang Yahudi ke pegunungan itu berubah menjadi arus deras. Pada musim 1942, George Lamiran, Menteri Pemuda Vichy, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Le Chambon. Pétain ingin dia mendirikan perkemahan pemuda di Prancis seperti taruna Hitler di Jerman. Lamiran naik gunung bersama rombongan, mengenakan seragam berwarna biru laut. Agendanya adalah acara jamuan makan, lalu berparade ke stadion kota untuk bertemu para pemuda, kemudian resepsi formal. Tapi jamuan itu tidak berjalan lancar, makanan tidak cukup. Putri Trochme tanpa sengaja menumpahkan sup ke punggung baju Lamiran. Selama parade, jalan-jalan kota kosong. Di stadion tidak ada penyambutan. Hanya ada anak-anak yang mondar-mandir, saling dorong dan menonton. Di resepsi, seorang warga kota berdiri dan membacakan perjanjian baru, Roma 13:8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Lalu, sekelompok murid sekolah mendekati Lamiran dan memberi surat kepadanya di hadapan para penduduk kota. Surat itu ditulis dengan bantuan Trochme. Sebelumnya, pada musim panas itu, polisi Vichy telah menangkap 12.000 orang Yahudi di Paris atas permintaan Nazi. Mereka yang ditangkap ditahan dalam tempat yang tidak layak di Velodrome de Hiver di selatan Paris sebelum dikirim ke kamp konsentrasi Auschwitz. Le Chambon tidak ingin ikut serta. Kata anak-anak itu, "Bapak Menteri," surat itu dimulai, "kami telah mengetahui kengerian yang terjadi 3 minggu lalu di Paris, ketika polisi Prancis yang diperintah oleh kekuasaan penjajah menangkap semua keluarga Yahudi di Paris dan menahan mereka di Vel de Hiv. Para ayah diambil dari keluarga-keluarga itu dan dikirim ke Jerman. Anak-anak direnggut dari ibu mereka, yang mengalami nasib yang sama dengan suami mereka. Kami takut kebijakan deportasi orang Yahudi akan diterapkan di selatan. Kami merasa wajib memberitahu Anda bahwa di tengah kami ada sejumlah orang Yahudi, tapi kami tidak membedakan orang Yahudi dari non-Yahudi. Itu bertentangan dengan ajaran Injil. Jika kawan-kawan kami, yang kesalahannya hanyalah lahir sebagai umat beragama lain, menerima perintah untuk dideportasi atau bahkan diperiksa, mereka akan menentang perintah tersebut, dan kami akan mencoba menyembunyikan mereka sebisa kami. Kami punya orang-orang Yahudi, Anda tidak akan mendapatkan mereka." Mengapa Nazi tidak datang ke Le Chambon dan memberi pelajaran kepada warganya? Jumlah murid di sekolah Trochme dan Thais naik dari 18 pada awal perang menjadi 350 pada 1944. Tidak perlu berpikir lama untuk mengetahui siapa ke-332 murid baru itu. Kota itu pun tidak merahasiakan apa yang dilakukannya. Kami merasa wajib memberitahu Anda bahwa di tengah kami ada sejumlah orang Yahudi. Seorang pekerja sosial menceritakan, dia naik kereta dari Lyon beberapa kali tiap bulan bersama sekitar selusin anak Yahudi. Dia meninggalkan mereka di Hotel May di sebelah stasiun kereta, kemudian berkeliling kota sampai menemukan rumah untuk semua anak. Di Prancis, berdasarkan hukum Vichy, mengangkut dan menyembunyikan pengungsi Yahudi itu ilegal. Di tempat-tempat lain sepanjang perang, Nazi menunjukkan bahwa mereka tidak berkompromi dalam urusan Yahudi. Polisi Vichy pernah hadir di Le Chambon selama 3 minggu, mencari pengungsi Yahudi di kota itu dan daerah sekitarnya. Mereka hanya dapat menangkap 2, dan salah satunya dibebaskan kembali. Mengapa mereka tidak menangkap seisi kota dan mengirim semuanya ke Auschwitz? Philip Haley, yang menulis buku sejarah Le Chambon, berpendapat bahwa menjelang akhir perang, kota itu dilindungi oleh Mayor Julius Schmeling, seorang pejabat senior Gestapo di daerah itu. Ada juga banyak simpatisan di antara polisi Vichy lokal. Kadang, André Trochme ditelepon pada malam hari, diperingatkan mengenai razia yang akan terjadi esoknya. Kali lain, rombongan polisi lokal datang karena ada yang memberi informasi mengenai pengungsi yang bersembunyi. Lalu berlama-lama minum kopi dulu di kafe setempat supaya semua orang di kota tahu mereka mau apa. Jerman sendiri sudah punya cukup banyak urusan, terutama pada 1943 ketika perang di front timur mulai memberatkan. Boleh jadi Jerman tidak ingin bertengkar dengan sekelompok orang gunung yang suka melawan dan tidak mau patuh. Tapi jawaban terbaik adalah yang sudah dijabarkan David and Goliath, bahwa memberantas satu kota atau bangsa atau pergerakan tidak pernah mudah.
Yang kuat tidak sekuat yang dikira. Yang lemah pun tidak selemah yang dikira. Para Huguenot Le Chambon adalah keturunan populasi Protestan awal Prancis yang sudah berkali-kali akan dimusnahkan tapi selalu gagal. Kaum Huguenot memisahkan diri dari gereja Katolik selama reformasi, sehingga mereka menjadi pelanggar hukum di mata negara Prancis. Raja demi raja mencoba membuat mereka kembali ke gereja Katolik. Pergerakan Huguenot dilarang, terjadi penangkapan dan pembantaian. Ribuan laki-laki Huguenot digantung, kaum perempuannya dipenjara seumur hidup. Anak-anaknya dimasukkan ke panti asuhan Katolik agar pindah agama. Masa teror itu berlangsung seabad lebih. Pada akhir abad ke-17, 200.000 Huguenot keluar dari Prancis dan mengungsi ke negara-negara Eropa lain atau Amerika Utara. Yang tidak mengungsi menyembunyikan diri. Mereka beribadah diam-diam di hutan-hutan terpencil. Mereka mengisi desa-desa di pegunungan seperti di dataran tinggi Vivarais. Mereka mendirikan seminari di Swiss dan menyelundupkan pendeta melintasi batas negara. Mereka belajar seni menghindar dan menyamar. Mereka tetap tinggal dan belajar, seperti warga London selama Blitz, bahwa mereka sebenarnya tidak takut. Mereka hanya takut merasa takut. Penduduk desa kami tahu seperti apa penindasan itu, kata Mahda Trochme. Mereka sering berbicara mengenai leluhur. Bertahun-tahun berlalu dan mereka lupa. Tapi ketika Jerman datang, mereka ingat dan mampu memahami penindasan Yahudi lebih baik daripada orang-orang di desa lain, karena mereka sudah punya persiapan. Ketika pengungsi pertama muncul di depan pintu rumahnya, Mahda Trochme berkata, dia tidak pernah terpikir untuk menolak. Saya nggak tahu itu bisa berbahaya. Tidak seorang pun beranggapan begitu. Saya nggak tahu itu bisa berbahaya. Tak seorang pun beranggapan begitu. Di tempat lain di Prancis, semua orang berpikir kehidupan mereka sedang terancam bahaya. Tapi warga Le Chambon sudah tidak memikirkan itu. Ketika pengungsi Yahudi pertama datang, warga kota membuatkan surat-surat palsu untuk mereka. Tidak susah kalau komunitas itu sudah seabad menyembunyikan keyakinan dari pemerintah. Mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi di tempat-tempat persembunyian pengungsi dari bergenerasi-generasi lampau dan menyelundupkan orang-orang Yahudi ke Swiss lewat jalur-jalur yang sudah mereka gunakan selama 300 tahun. Mahda Trochme melanjutkan, kadang orang bertanya kepada saya, bagaimana Anda memutuskan? Tidak ada keputusan yang harus dibuat. Perkaranya adalah, apakah kita pikir kita semua bersaudara? Apakah kita pikir menyerahkan orang Yahudi itu adil? Kalau begitu, ayo kita bantu. Ketika mencoba memberantas Huguenot, Prancis justru menciptakan daerah kantong di negara sendiri yang nyaris mustahil diberantas. André Trochme pernah berkata, bagaimana bisa Nazi menghabiskan sumber daya orang-orang seperti itu? André Trochme lahir pada 1901. Dia jangkung dan tegap, dengan hidung mancung dan mata biru tajam. Dia bekerja tak kenal lelah, berjalan dari ujung ke ujung Le Chambon. Putrinya, Nelly, menulis bahwa rasa kewajiban mengalir dalam darahnya. Dia menyebut dirinya sendiri pasifis, tapi nggak ada yang pasifis pada dirinya. Dia dan istrinya Mahda terkenal suka adu teriak. Dia sering dijabarkan sebagai seseorang yang keras, namun ditaklukkan Tuhan. Terkutuklah dia yang mulai dengan kelembutan, tulisnya dalam buku harian. Dia akan berakhir dalam kelemahan dan kepengecutan, dan tidak akan pernah menginjakan kaki dalam arus besar pembebasan Kristen. 6 bulan sesudah kunjungan Menteri Lamiran, Trochme dan Edward Theis ditangkap dan dipenjara di Camp Internir, tempat, menurut Heli, harta pribadi disita dan hidung diukur untuk memastikan mereka Yahudi atau bukan. Sesudah 1 bulan, keduanya diberitahu akan dibebaskan, dengan syarat mau bersumpah, mematuhi tanpa pertanyaan perintah yang diberikan pemerintah demi keselamatan Prancis, dan demi revolusi nasional Marsekal Pétain. Trochme dan Theis menolak. Direktur camp mendatangi mereka dengan tidak percaya. Sebagian besar orang di camp bakal menuju kematian di kamar gas. Sekedar menandatangani selembar kertas berisi basa-basi patriotik bisa memberi mereka tiket pulang gratis. Ada apa ini? Direktur camp berteriak kepada mereka. Sumpah, ini tidak bertentangan dengan hati nurani kalian. Marsekal hanya menginginkan kebaikan bagi Perancis. Pada sekurangnya satu perkara, kami tak sepakat dengan sang Marsekal, jawab Trochme.
Dia menyerahkan orang-orang Yahudi kepada Jerman. Kalau kami pulang, kami jelas akan terus menentang itu. Dan kami pasti terus menentang perintah dari pemerintah. Mana bisa kami menandatanganinya sekarang? Akhirnya para pegawai penjara menyerah dan memulangkan mereka. Selanjutnya, ketika Gestapo meningkatkan pengawasan terhadap Le Chambon, Trochme dan Thais terpaksa melarikan diri. Thais bergabung dengan komunitas bawah tanah dan menghabiskan sisa masa perang dengan menyelundupkan orang-orang Yahudi menyeberang pegunungan Alpen ke Swiss yang aman. Itu tidak masuk akal, dia menjelaskan keputusannya kepada Heli. Tapi kamu tahu, saya tetap wajib melakukannya. Trochme berpindah-pindah kota, membawa surat-surat palsu. Mereka sudah berhati-hati. Dia ditangkap dalam razia polisi di stasiun kereta Lyon. Dia berada dalam bahaya, bukan hanya karena bisa ketahuan, tapi juga karena surat-surat palsunya. Heli menulis, kartu identitasnya menyatakan namanya Biget, dan mereka bakal bertanya apakah memang benar begitu. Jadi dia harus berbohong untuk menyembunyikan jati diri. Tapi dia nggak bisa berbohong. Berbohong, terutama untuk menyelamatkan diri sendiri, adalah terjerumus menuju kompromi yang tidak diperintahkan Tuhan kepadaku. Tulisnya dalam catatan autobiografi mengenai insiden itu. Menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri, dengan kartu identitas palsu itu satu perkara. Tapi berdiri di depan manusia lain dan berbohong kepada mereka hanya demi menyelamatkan diri adalah perkara yang lain. Apakah benar-benar ada perbedaan moral antara memakai nama palsu di kartu identitas dan menyatakan nama palsu itu ke polisi? Barangkali tidak. Waktu itu, Trochme bepergian bersama salah seorang anaknya yang masih kecil. Dia masih aktif terlibat usaha menyembunyikan pengungsi. Dia punya banyak alasan yang meringankan kalau harus berdusta. Tapi bukan itu intinya. Trochme tidak ramah sebagaimana Jay Frehrich, Wyatt Walker, dan Fred Shuttlesworth. Dan indahnya sifat itu adalah perbedaan perhitungan yang dihasilkannya. Walker dan Shuttlesworth tidak bisa rugi apa-apa. Kalau sudah pernah mengalami pengeboman rumah dan pemukulan oleh klan, apakah bisa lebih buruk? Jay Frehrich disuruh menghentikan apa yang dilakukannya dan diperingatkan bahwa dia membahayakan karirnya sendiri. Dia diganggu dan ditinggalkan sejawatnya. Dia memegang anak-anak yang sekarat dan menusukkan jarum besar ke tulang kering mereka. Tapi dia sendiri sudah mengalami hal yang lebih buruk. Orang-orang Huguenot yang mementingkan diri sudah lama masuk agama lain atau menyerah dan pindah. Yang tersisa adalah mereka yang keras kepala dan suka membangkang. Polisi yang menangkapnya ternyata tidak pernah menanyakan surat-surat Trochme. Trochme membujuk polisi untuk mengembalikannya ke stasiun kereta, tempat dia bertemu dengan anaknya, lalu menyelinap pergi lewat pintu samping. Tapi, andai polisi bertanya apakah dia benar Beget, dia sudah memutuskan akan berkata jujur. Saya bukan Monsieur Beget, saya Pastor Andre Trochme. Dia nggak peduli kalau Anda Goliat. Bagaimana cara mengalahkan orang yang berpikir seperti begitu? Tentu saja Anda bisa membunuhnya. Tapi itu sekedar satu variasi pendekatan yang memukul balik Inggris dengan spektakuler di Irlandia Utara dan Three Strikes di California. Penggunaan kekuasaan berlebihan menciptakan masalah legitimasi. Dan kekuasaan tanpa legitimasi menyebabkan pembangkangan, bukan kepatuhan. Anda bisa membunuh Andre Trochme, tapi kemungkinan besar itu hanya akan melahirkan Andre Trochme baru sebagai pengganti. Ketika Trochme berumur 10 tahun, keluarganya pada suatu hari naik mobil ke rumah mereka di desa. Dia duduk di kursi belakang bersama 2 saudara kandung dan 1 sepupu. Orang tuanya di depan. Ayahnya marah pada mobil yang bergerak terlalu lambat di depan dan berusaha membalap. Paul, jangan cepat-cepat, nanti kita celaka, jerit ibunya. Mobil mereka hilang kendali. Andre muda berhasil keluar dari rongsokan mobil. Ayahnya, saudara-saudara kandungnya, dan sepupunya nggak apa-apa. Tapi ibunya tidak. Dia melihat ibunya tergeletak tidak bernyawa di dekat sana. Menghadapi perwira Nazi itu, tidak ada apa-apanya dibanding melihat mayat ibu sendiri di pinggir jalan. Trochme menulis untuk ibunya yang sudah meninggal bertahun-tahun kemudian. Jika saya telah berdosa besar, jika saya telah berbuat demikian sejak saat itu, begitu kesepian, jika jiwa saya telah terombang-ambing dan berkelana sendirian, jika saya telah meragukan segalanya, jika saya pernah menyerah pada nasib, dan menjadi anak pesimistis yang menunggu mati tiap hari, dan hampir mencari mati,
Jika saya lamban dan lambat membuka diri kepada kebahagiaan, dan jika saya masih menjadi orang yang suram, itu karena ibu meninggalkan saya pada 24 Juni itu di jalan. Namun, jika saya jadi percaya pada kenyataan yang abadi, jika saya mendorong diri menuju kenyataan itu juga karena saya sendirian, karena ibu tidak ada lagi untuk menjadi Tuhan saya, mengisi hati saya dengan hidup yang lengkap dan berkuasa. Bukan orang-orang kalangan atas dan beruntung yang menampung orang-orang Yahudi di Prancis, melainkan kaum marginal yang telah mengalami penderitaan. Dan itu seharusnya mengingatkan kita bahwa ada batas-batas nyata pada apa yang bisa dilakukan kejahatan dan nasib buruk. Jika anugerah kemampuan membaca diambil, penggantinya adalah anugerah kemampuan mendengar. Jika satu kota dibom, terjadi kematian dan kehancuran. Tapi muncul masyarakat yang gak kena. Jika ayah atau ibu diambil, penderitaan dan keputusasaan yang terjadi. Tapi dengan peluang 1:10, dari keputusasaan itu timbul kekuatan yang dahsyat. Anda melihat si raksasa dan si gembala di lembah Elah, dan mata Anda menoleh ke laki-laki dengan pedang, perisai, dan zirah berkilauan. Tapi banyak hal indah dan berharga di dunia berasal dari si gembala, yang punya kekuatan dan tujuan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Putra tertuanya Mahda dan André Trosme ialah Jean Pierre. Dia anak muda yang peka dan berbakat. André Trosme sangat menyayanginya. Pada satu malam menjelang akhir perang, keluarga Trosme pergi menonton pembacaan puisi Villon, balada orang-orang yang digantung. Malam berikutnya, mereka pulang dari makan malam dan mendapati Jean Pierre mati tergantung di kamar mandi. Trosme sampai lari ke hutan, berteriak, "Jean Pierre! Jean Pierre!" Dia belakangan menulis, "Hari ini pun saya membawa kematian dalam diri, kematian putra saya, dan saya seperti pohon pinus yang ditebang puncaknya. Pohon pinus tidak menumbuhkan kembali puncaknya, tapi tetap cacat." Tapi dia pasti termenung ketika menulis kata-kata itu, karena segala sesuatu yang telah terjadi di Le Chambon memberi kesan bahwa ceritanya bukan hanya itu. Dia lalu menulis, "Pohon itu mungkin tumbuh jadi makin tebal, dan itulah yang saya lakukan." Itu tadi akhir dari bukunya Malcolm Gladwell yang berjudul David Gone Goliath. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya bacakan tadi memberikan manfaat buat Anda. Salam sukses.